Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan saya, Amma Fazizah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dalam bisnis global. Pada video sebelumnya, saya sudah memaparkan mengenai gambaran umum sistem informasi manajemen, baik itu dari definisi, dari pengertiannya secara umum, dari elemen-elemennya, fungsi dan manfaat dari SIM itu sendiri untuk organisasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan lebih detail mengenai sistem informasi. Nah, membahas mengenai sistem informasi, kita akan ditemukan pada data dan informasi, di mana data dan informasi itu memiliki pengertian yang berbeda. Data adalah fakta, kejadian nyata atau observasi, baik mengenai fenomena secara fisik maupun pada transaksi bisnis. Data itu sendiri merupakan raw material dari bagian informasi, di mana perbedaan informasi dan data ini sangat relatif ya, tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang memakainya. Ada kalanya suatu informasi itu pada level tertentu dijadikan sebuah data bagi manajemen level di atasnya atau sebaliknya. Nah, data itu sendiri bisa kita contohkan berupa teks, gambar, bisa berupa grafik, bisa berubah suara, bisa berupa apa kode dan sebagainya. Nah, melihat dari data itu sendiri, data merupakan representasi dari informasi. Nah, di mana informasi adalah data yang telah dikonversi ke dalam bentuk yang mempunyai arti. Nah, dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu bagi pengguna akhirnya. Informasi ini berasal dari data yang diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi pemakai, di mana informasi ini merupakan suatu transformasi data menjadi suatu informasi yang melalui serangkaian kegiatan input, proses, dan output. Nah, dari informasi itu sendiri kita harus bisa memperhatikan kuantitas informasi, kualitas informasi, nilai informasi, dan juga umur informasi. Kalau dilihat dari kuantitas informasi berarti berapa satuan jumlah dari informasi yang sudah dikeluarkan. Umumnya itu menggunakan satuan bit, byte ataupun word. Nah, kalau kita membahas mengenai kuantitas informasi, nah kuantitas informasi ini di sini adalah bentuk pengukuran dari kegagalan maupun dari keberhasilan informasi yang disajikan, apakah bisa diukur kebenarannya, apakah bisa diukur kesalahannya dari serangkaian prosedur pemrosesan dalam sebuah sistem. Sekarang mengenai umur informasi. Umur informasi ini berkaitan dengan kapan atau sampai kapan informasi itu bisa digunakan. Sedangkan kualitas informasi itu terdiri dari 3 hal. Kita harus menyajikan informasi itu yang relevan, yang tetap konsisten, dan yang akurat. Bahwasanya akurat itu terhindar dari berbagai macam kesalahan, tetap berarti informasi itu tidak berubah-ubah ya. Maksudnya tepat sasaran pada pengguna yang memakai informasi tersebut. Relevan berarti informasi itu mempunyai manfaat bagi penggunanya, bagi pemakainya. Kalau dilihat dari nilai informasi berarti ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya dari perolehannya. Seberapa besar nilai yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan informasi itu. Kalau kita bicara mengenai data itu ada berbagai macam pengertian berdasarkan dari sumber data, dari sifat data, dari cara memperoleh data, dari waktu pengumpulan, susunan, maupun dari skala pengukurannya. Kalau kita lihat menurut sumber datanya, data itu dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Kalau dilihat dari sifatnya, kita tahu bahwasanya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kalau dilihat dari cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Kalau dilihat dari waktu pengumpulannya, ada data cross section dan ada data time series. Kalau dilihat dari susunannya, ada data tunggal dan data berkelompok. Sedangkan kalau dilihat dari skala pengukurannya, ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan data rasio. Nah,
Selanjutnya kita akan disajikan pada laporan keuangan. Nah, ini adalah data laporan keuangan, di mana data ini disajikan dalam bentuk angka ya, numerik, nominal, rupiah, bentuk transaksi pada jangka waktu tertentu. Data ini nanti akan diproses pada sistem aplikasi, kemudian disajikan dalam bentuk informasi outputnya yang nantinya akan digunakan oleh sales manager, oleh manajer penjualan untuk bisa mereview, menganalisis berbagai macam transaksi yang sudah terjadi dan apa yang akan diperoleh dari nilai informasi yang disajikan dari laporan keuangan ini, apakah nilai informasi itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan mendapatkan informasi ini. Nah, ini adalah bentuk data yang diproses sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang berguna bagi seorang manajer penjualan. Nah, kita kembali pada bicara sistem informasi. Ada berbagai macam definisi menurut para ahli apa itu sistem informasi. Saya simpulkan menurut pendapat saya bahwasanya sistem informasi itu adalah suatu kesatuan dari sumber daya manusia, dari perangkat keras hardware, dari perangkat lunak software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data atau manajemen sistem informasi atau database manajemen sistem yang mengumpulkan, yang mentransformasi, yang mendistribusikan informasi ke dalam suatu organisasi. Jadi sistem informasi itu adalah satu kesatuan dari sumber daya, dari hardware, dari software, dari jaringan komunikasi, dan dari data, kumpulan data-data yang nantinya akan diproses menjadi informasi yang berguna pada suatu organisasi. Sekarang kita membahas mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi itu adalah bentuk perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi. Jadi lebih ringkasnya, teknologi informasi ini adalah bentuk aplikasi yang dihasilkan dari kegiatan sistem informasi. Nah, teknologi informasi mempengaruhi proses perusahaan dalam transaksi bisnis. Ini ada contohnya dalam dunia perbankan menggunakan teknologi ATM. Nah, ini ATM kita pakai secara elektronik. Ada kalanya menggunakan sistem internet banking, ada kalanya menggunakan mobile banking. Nah, itu adalah bentuk teknologi informasi yang dikeluarkan dari sistem informasi perbankan untuk mempermudah pemrosesan transaksi nasabah dalam kegiatan sehari-harinya. Apakah menggunakan e-banking, apakah menggunakan internet banking, apakah menggunakan mobile banking. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk pemaparan dari TI dan SI. SI adalah integrasi komponen pemrosesan, penyimpanan, dan diseminasi informasi dalam suatu organisasi, sedangkan TI adalah bentuk teknologi yang dihasilkan dari SI. Selanjutnya, mengapa dunia itu butuh SI dan butuh STI? Nah, karena memang sistem informasi ini memainkan 3 peran penting dalam organisasi. Yang pertama yaitu mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan, yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial, yang ketiga yaitu mendukung pencapaian keunggulan kompetitif yang strategis. Jadi dalam kegiatan mendukung operasi bisnis perusahaan di sini intinya dalam kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari, dalam aktivitasnya perusahaan ini menggunakan sistem informasi agar operasi bisnis dari perusahaan itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pastinya dia menggunakan SI, bantuan SI. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan manajerial. Di sini adalah SI mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat bagi suatu organisasi, yang tepat dalam artian dari sisi waktu, dari sisi ketepatan informasi yang disajikan juga, dan juga mendukung manajer divisi ya untuk bisa mengambil keputusan dari informasi yang telah disajikan oleh teknologi informasi yang dihasilkan. Nah, tentunya dari proses pengambilan keputusan manajerial ini, masing-masing organisasi membutuhkan bentuk sistem informasi yang berbeda. Nah,
Ini semuanya tidak lain adalah membantu manajer dalam mengambil berbagai macam keputusan yang dibutuhkan. Nah, karena memang sistem informasi ini berperan dalam pengambilan keputusan operasional, ini sifatnya juga bisa bersifat harian maupun bisa bersifat jangka panjang. Nah, pengambilan proses keputusan ini semua dilakukan secara bertahap, tidak terpisah, bukan merupakan satu kejadian atau kegiatan yang terpisah. Semua itu terhubung ya, secara bertahap satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang bicara mengenai mendukung pencapaian keunggulan kompetitif yang strategis. Keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh setiap perusahaan, di mana keunggulannya ini dipergunakan untuk berkompetisi atau bersaing dengan perusahaan yang lainnya di lingkungan bisnisnya. Nah, tidak lain keunggulan kompetitif ini adalah bentuk value ya, atau nilai unik atau value proposition dari perusahaan, di mana bisa digunakan untuk meningkatkan laba maupun dari citra perusahaan. Contoh, perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya, contohnya ini berusaha mendapatkan konsumen pelanggan sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetisi sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Kita tahu bahwasannya provider A dia unggulnya di paket data, provider B dia unggulnya di pulsa reguler dan sebagainya. Itu mereka saling bersaing, apalagi sekarang dimudahkan dengan media advertising, media periklanan yang memang sudah banyak sekali digunakan selain di media elektronik, bisa di media cetak maupun pada media sosial. Nah, itu dalam upaya pencapaian keunggulan kompetitif suatu perusahaan ini juga dihadapkan pada tantangan-tantangan tertentu, baik itu tantangan yang berasal dari tekanan internal maupun dari tekanan eksternalnya. Nah, salah satu pendekatan yang efektif untuk meminimalisir resiko ya dari berbagai macam kompetisi yang ada, maka pengelola manajemen perusahaan itu harus mengefektifkan potensi sumber daya internal yang dimiliki. Nah, tujuannya yaitu untuk membina posisi yang menguntungkan, untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dan kuat survive dalam melawan persaingan di tengah lingkungan bisnis mereka. Misalkan mereka bisa mengupayakan pada bentuk pelayanan customer maupun pelayanan konsumen yang baik, meningkatkan pelayanan kepada customer, meningkatkan kualitas produknya ya, lebih pada keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya ini adalah contoh TI dan contoh SI. Selanjutnya beralih pada pentingnya sistem informasi. Ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang pengguna. Ada kalanya sudut pandang pengguna akhir di sini lebih menitik beratkan sistem informasi itu dipakai sebagai pengguna atau alat untuk mendukung kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun kegiatan bekerja di kantor maupun di rumah. Nah, ini juga menuntut kesiapan ya, teknologi readiness dari customer atau pengguna atau user untuk bisa mengetahui dampak positif, negatif, keuntungan dan kelemahan dari menggunakan alat pendukung keputusan aktivitas mereka ini. Nah, yang kedua yaitu sudut pandang dari perusahaan. Ini dipakai perusahaan untuk mencapai visi misi perusahaan di masa yang akan datang, menggunakan SI sebagai pendukung untuk mencapai tujuan, sebagai alat juga untuk mendukung tujuan. Yang ketiga yaitu sudut pandang masyarakat global, di mana penggunaan SI ini membuat masyarakat global membantu mendukung kegiatan
komunikasi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya tanpa adanya batasan waktu dan tempat, karena sudah lingkungannya global melampaui batas-batas negara. Jadi mereka tidak mempermasalahkan jarak dan waktu untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi karena adanya SI yang sudah mereka adopsi, yang sudah mereka gunakan. Ini adalah berbagai macam aktivitas dalam sistem informasi. Nah, di dalam kegiatan aktivitas sistem informasi ini, yang pertama kita akan dihadapkan pada input transaksi. Mohon maaf, ini tidak muncul pada session pertama ya. Pada session pertama ini adalah input transaksi. Nah, pada input transaksi data itu disajikan pada tahapan pertama, ini adalah input transaksi ya. Selanjutnya ada data itu diolah oleh aplikasi, oleh sistem tertentu. Kemudian setelah diolah, data itu akan menghasilkan output atau informasi yang mempunyai value bagi penggunanya. Kemudian informasi itu akan disimpan ya pada database manajemen datanya. Kemudian informasi itu nanti akan dikelola, akan dikontrol kinerja sistemnya apakah sudah akurat berdasarkan akurasi sistemnya, juga berdasarkan pada kualitas sistemnya, pada nilai informasinya, pada kuantitas dari informasi itu sendiri, umur informasi yang tadi sudah saya jelaskan ya, sehingga nantinya apabila informasi itu sudah siap disajikan akan didistribusikan kepada pengguna akhirnya. SI pada level organisasi, ada level operasional. Lah, level operasional di sini adalah mendukung aktivitas dasar dan transaksi rutin. Nah, mendukung aktivitas dasar dan transaksi rutin ini misalnya pada sistem pelaporan pajak, perizinan, berbagai macam bentuk perizinan atau absensi ya, atau berbagai macam bentuk penggajian di dalam organisasi. Nah, misalnya kalau kita bicara mengenai level operasional yang berkaitan dengan kegiatan input, misalkan kegiatan input berarti nanti akan yang diinput adalah transaksi atau kegiatannya. Kalau misalkan pada kegiatan proses, di sini adalah bentuk mengupdate data ya, mengupdate informasi data yang masuk dikelola sebelum menjadi informasi. Kemudian pada output nanti akan terbentuk informasi atau laporan rinci secara berkala. Kemudian pada user, siapa usernya? Usernya adalah staf pelaksana, staf operasionalnya. Nah, di mana ini misalkan bisa supervisor, bisa mandor ya, atau staf pelaksana lainnya. Pada sisi pengambilan keputusan, ini adalah bentuk keputusan yang sangat terstruktur karena terjadi secara berkala dan direncanakan. Misalkan sistem penggajian ini kan memang terjadi dibuat pada waktu tertentu, misalkan 1 bulan sekali. Nah, yang kedua yaitu pada level pengetahuan atau knowledge. Nah, ini adalah mendukung pengetahuan dan data pekerjaan, mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan mengotomatisasi perkantoran. Nah, secara otomatisasi. Misalnya bentuk sistem perkantoran, persiapan, dan manajemen dokumen yang ada. Ini semua diintegrasikan oleh sistem informasi untuk bisa disalurkan ke berbagai macam divisi sehingga bisa menjadi bentuk pengetahuan bagi mereka untuk digunakan lebih lanjut dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan manajer. Selanjutnya adalah level manajemen. Level manajemen di sini adalah bentuk pengawasan secara periodik pengambilan keputusan administrasi. Misalnya di sini adalah pengambilan keputusan yang tidak rutin yang dikeluarkan oleh manajer. Misalkan ada pertanyaan bagaimana jika, bagaimana apakah akan efektif ya. Nah, nanti ini sumbernya akan berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor tertentu, faktor lingkungan misalkan yang misalkan mempengaruhi
pergerakan inflasi atau naik turunnya suku bunga bank atau naik turunnya kurs dolar dan sebagainya, sehingga pada level manajemen nanti akan membentuk sebuah keputusan yang tidak rutin karena didasarkan pada situasi yang genting ya, situasi yang krusial yang harus segera ditangani, sehingga akan mau tidak mau menuntut manajer pada level manajemen tertentu untuk bisa mengambil keputusan, misalkan didasarkan pada pertanyaan bagaimana jika. Nah, itu maksudnya. Pada level strategis misalnya digunakan untuk perencanaan strategis jangka panjang selama 5 tahun, Renstra ya. Ini informasi itu berasal dari internal maupun berasal dari eksternal. Misalnya ada inovasi produk, perencanaan inovasi produk. Terus bagaimana perekrutan karyawan untuk 5 tahun mendatang. Misalnya ada yang pensiun atau ada yang mengundurkan diri dan sebagainya. Sistem pendukung operasi, misalkan di sini ada sistem pemrosesan transaksi, ada bentuk teknologi informasi yang dihasilkan yaitu aplikasi toko, aplikasi kasir ya. Misalkan aplikasi sistem informasi logistik pada divisi gudang ya, misalkan. Sistem pengaturan proses, misalkan ini kalau dari organisasi pendidikan misalkan menggunakan bentuk TI dari sistem informasi akademik. Nah, itu untuk pengaturan prosesnya dari input, proses sampai output semua terintegrasi, terpadu menggunakan sistem atau SIAKA. Sistem kolaborasi perusahaan ini adalah bentuk sistem kolaborasi yang menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, internal maupun eksternal. Tentunya sebelumnya mereka sudah menjalin kerjasama mitra dengan beberapa organisasi di luar, misalkan PT Pos Indonesia. Dulu kegiatan bisnisnya hanya sebatas pada mengirim surat, menerima surat, wesel dan sebagainya. Sekarang semuanya sudah banyak ya mitra yang bergabung sehingga melayani berbagai macam transaksi pembayaran bank perkreditan, transaksi perkreditan bank, transaksi pembelian atau penjualan tiket dan sebagainya, itu bisa melalui kantor pos karena di situ ada sistem kolaborasi perusahaan. Jadi sistem dari mitra TI-nya bisa digunakan oleh PT Pos untuk bisa melakukan transaksi dari nasabah atau dari konsumen sehingga satu sama lain bisa saling mengakses. Nah, itu merupakan bentuk sistem kolaborasi perusahaan ya, di antaranya. Selanjutnya adalah sistem pendukung manajemen atau manajemen support system. Ada SIM ini sepaket, misalnya ini menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning. Ada berbagai macam aplikasi pada divisi tertentu. Pada divisi perencanaan gudang ada SIL. Pada divisi keuangan ada SIA, sistem informasi akuntansi. Pada divisi kepegawaian ada SIMPEK, sistem informasi kepegawaian. Pada divisi penjualan misalkan sistem informasi pemasaran dan sebagainya. Terus ada manajemen support system lainnya yaitu sistem pendukung keputusan. Ini digunakan untuk level manajemen menengah dan juga level manajemen atas. Nah, ini gunanya untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan yang rutin maupun yang tidak rutin, yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ada sistem informasi eksekutif. Ini digunakan oleh beberapa eksekutif yang ada di perusahaan tertentu. Ada CIF, Chief Information CEO, Chief Information Officer, ada Chief Information Accounting ya, misalkan ada eksekutif dalam bidang pemasaran, ada eksekutif dalam bidang teknologi informasi. Nah, ini macam-macam aplikasi yang digunakan. Ini namanya sistem informasi eksekutif. Berikut adalah tugas, coba kalian cermati, rekan-rekan cermati di sini dari poin 1 dan 2. Carilah satu contoh penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentunya ini adalah bentuk organisasi publik bisa, organisasi bisnis manufaktur jasa bisa. Tentunya mereka yang go public semua sudah mengakses, mempublish berbagai macam
kantor virtualnya ya, webnya ada, kalian bisa mempelajari di situ mereka menggunakan sistem informasi apa, aplikasi apa, tentunya nanti bisa dianalisis, bisa direview dari beberapa informasi yang disajikan pada referensi di web atau internet atau di buku-buku lainnya ya, atau di blog-blog tertentu. Terus tentukan sistem atau aplikasi apa yang dipakai dalam setiap level organisasi. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dari materi mengenai sistem informasi pada organisasi bisnis global. Apabila ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.